Let's go in here. I want to ask what that symbol means. What symbol? Yeah, what symbol? Yeah, that was cool. Go in it. Go in it. Apakah si cewek anak indigo? Keanehan nampaknya tidak sampai tadi malam saja karena ketika bangun tanpa sadar dia sudah melukis banyak sekali simbol yang belum diketahui itu simbol apa. Tapi alangkah baiknya kita kenalan dulu. Dia bernama Clary Prey, merupakan seorang anak yatim yang kini tinggal bersama ibunya saja bernama Jocelyn. Seseorang bernama Simon nyamper si Clary. Lantas setelah sampai di suatu tempat, si Clary menceritakan keanehan itu. Dan lagi orang gaib yang semalam di klub kembali muncul. Hasilnya tetap sama, dia hanya bisa dilihat oleh si Clary saja. Sementara itu There's the cup, Josie. wah, siapakah sosok si mamah ini sebenarnya? Kenapa si Clary tidak tahu sama sekali tentangnya, bahkan tentang dirinya? Sedangkan si Clary-nya itu sendiri rupanya sengaja dicari seorang ini. Dia bernama Jess Wayland untuk memastikan apakah si Clary munden atau bukan. Jadi munden itu sesuatu yang berasal dari dunia manusia. Hal itu membuat si Clary tambah bingung karena masalah simbol saja masih jadi teka-teki. Kini dirinya diklaim bukanlah manusia. Si Jess juga memperlihatkan simbol sama yang terdapat di lengannya. Dan ternyata itu adalah simbol pemburu bayangan, manusia setengah malaikat yang bertugas untuk memerangi iblis nakal di bumi. Sementara itu di sisi lain, mamahnya si Clary sedang berusaha mempertahankan dirinya dari pemburu bayangan yang berkhianat. Pasukan tersebut dipimpin oleh si Pangbor, di mana setelah berhasil dibuat pengkor, si mamah langsung nelpon si Clary. Mom, I'm coming home. Dikarenakan si mamah tidak punya banyak waktu, dia pun hanya sempat berkata kalau si Clary jangan pulang dan disuruh menghubungi orang bernama Luke supaya mengatakan kepadanya kalau Valentine masih hidup dan kini ia berhasil menemukan si mama. Ya, namun si Pangbor ini tidak mudah untuk ditumbangkan. Jadi mereka ini diperintahkan atasannya bernama Valentine untuk mencari cangkir yang disembunyikan oleh si Jocelyn. Dikarenakan si mamah tidak mau memberikannya, dia pun nekat meminum satu ramuan yang membuat dirinya seketika tak sadarkan diri. Sesampainya di rumah, alangkah kagetnya si Clary karena rumah sudah acak-adut. Si Clary juga tidak menemukan si mama. Sepertinya dia dibawa oleh si Pangbor. Tapi tiba-tiba, wah, ada-ada saja. Anjing rabies tiba-tiba seperti yang kesanguan saat melihat si Clary. Dan itu bukan sekedar anjing biasa karena dia bisa bertransformasi.
Hebat sekali, efek regen yang sangat cepat dipertontonkan oleh si Rabies, tapi beruntung si Clary terselamatkan oleh si Jess. Si Jess pun kini memberitahu si Clary lebih jauh lagi tentang apa yang sudah terjadi. Anjing Rabies itu adalah iblis dan orang yang kami bunuh ketika di bar itu juga adalah bentuk lain dari jelmaan iblis. Mereka bisa merasuki setiap makhluk hidup yang ada di bumi. Dan itu ternyata tetangga si Clary, dia bernama Madame Dorothy. Tidak aneh kalau dia bisa melihat si Jess karena kata si Jess si Madame adalah seorang penyihir. Tapi si Clary tidak mempermasalahkan itu, dia hanya mau mencari tahu apa yang sudah terjadi dengan ibunya. Sempat diusir karena katanya si Madame tidak tahu apa-apa, namun setelah dipaksa, si Madame pun hanya bisa menjawab berdasarkan ramalan. Seraya menyodorkan beberapa kartu dan kita lihat kartu mana yang akan memilih si Clary. Di mana kartu ini ternyata si Mamah lah yang telah membuatnya. Satu kartu pun nempel di lengan si Clary dan kartu tersebut bergambar cangkir, di mana si Jess kaget kenapa cangkir itu ada di sini. Dia pun menjelaskan kalau itu adalah cangkir instrumen panah, salah satu benda suci milik kaumnya. Lalu apa hubungan semua ini denganku? Si Madam pun memberitahu si Clary kalau ibunya adalah pemburu bayangan sama seperti si Jess. Sempat tidak percaya karena si Clary yakin ibunya adalah seorang pelukis. Si Madam pun akan mencoba melihat kehidupan si Clary untuk membuktikan itu semua. Namun si Madam tidak bisa melakukannya karena ada sesuatu yang telah memblokir pikiran si Clary. Dugaan si Madam, si Mamah telah nyuruh seseorang yang sangat ahli untuk memblokir seluruh kenangan si Clary di masa lalu. Hal itu bertujuan untuk melindungi si Clary. Namun terdengar ada seseorang yang datang setelah ditakol. Ternyata itu sahabatnya, yaitu si Simon Thea. Entah kenapa si Simon kali ini bisa melihat si Jess. Sepertinya dia memang sengaja menampakkan dirinya pada si Simon. Tapi si Jess menemukan botol ramuan yang waktu itu diminum oleh si Mama. I've gotta find Luke. Mereka pun pergi ke kediamannya si Luke, tapi mereka menemukan keanehan dan si Luke-nya juga tidak ada di sana. Ternyata si Luke sedang diinterogasi oleh si Pangbor dan si Jess pun menggunakan rune tembus pandang untuk melihat mereka berdua, di mana si Clary yang tidak tega pun minta si Jess supaya menolongnya. Tapi ditolak si Jess karena dia tahu si Pangbor adalah anak buahnya si Valentin. Alangkah baiknya kita tidak mencampuri urusan mereka, tapi dikarenakan lagi-lagi si Clary terus memaksa, si Jess pun akan melakukan sesuatu. Si Luke yang menyadari ada si Clary sedang melihatnya dari balik dinding, dia pun berkata pada si Pangbor kalau dirinya tidak tahu di mana si Clary saat ini berada karena sudah tidak peduli lagi dengannya. Mendengar hal itu, si Clary pun shock parah dan tidak sengaja menjatuhkan pot bunga. Ayah wae. Padahal tujuan si Luke supaya si Clary pergi, bukan malah menjatuhkan pot. Larry, listen! Larry, run! Di saat berhasil melumpuhkan si Pangbor, di luar si Simon yang berjaga tiba-tiba saja polisi datang dan ternyata polisi tersebut rupanya telah dirasuki iblis. Lantas untuk mengamankan si Clary, si Jess pun membawa mereka berdua ke markasnya di tengah kota. Bangunan sampah terbengkalai disulap menjadi istana yang mereka sebut institut. Institut daun kaliki, sahanu hitut budak lalaki. Namun setelah masuk, tiba-tiba si Clary ngedeprek, ternyata dia terkena gigitan iblis. Jadi mereka ini banyak sekali memiliki rune ya geng, selain rune tembus pandang tadi. Dan kini diperlihatkan jenis rune lain, yaitu rune mantri yang bisa mengobati luka secara instan. Setelah itu datang pemburu bayangan lain bernama Isabel untuk memberikan salin pada si Clary. Setelah disalin, seorang pemburu lain memberitahu kalau Mr. Hodge sudah siap bertemu dengan si Clary.
Jadi si Hodge ini selain pemburu bayangan terbaik, dia jugalah yang bertanggung jawab atas institut ini, dan rupanya si Hodge ini kenal dekat dengan si Mama dan membenarkan perkataan si Madam tentang ingatan si Clary yang diblokir. Tapi sebelum membuka blokirannya, si Hodge menjelaskan terlebih dahulu tentang cangkir fana. Menurut legenda, malaikat bernama Raziel menuangkan darahnya pada cangkir fana. Setiap manusia yang meminumnya maka mereka akan menjadi setengah malaikat dan setengah manusia yang kita kenal dengan sebutan pemburu bayangan. The Kleb selaku pemilik cangkir tidak berani menggunakan kekuatannya dan lebih memilih untuk menyimpannya saja. Harus kecolongan oleh pemburu bayangan yang bernama Valentin. Ia bersama prajurit yang telah dikumpulkan berhasil menculik cangkir dan akan membuat sebuah revolusi untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat dari pemburu bayangan. Dia juga belajar cara memanggil iblis, bahkan menyuntikkan darah iblis supaya bisa mengendalikannya. Jelas tujuan itu adalah untuk berkuasa, namun si Mamah dapat mencegah hal itu terjadi dengan mencuri cangkir dari tangan si Valentin. Hal itulah yang membuat si Mamah jadi buronan si Valentin. Si Hodge sangat yakin kalau si Mamah telah memberitahukan keberadaan cangkir pada seseorang yang tidak sadar kalau dirinya tahu. Si Hodge juga berkata segimana pentingnya cangkir fana untuk para pemburu bayangan. Tanpa cangkir, pemburu bayangan itu seperti orang sekarat yang hanya tinggal menunggu waktu saja. Silent Brothers are ready for us. Saat akan menuju The Silent Brothers, si Clary bertanya kenapa si Hodge tidak ikut. Si Jess pun sedikit bercerita kalau dia sudah bertahun-tahun tidak pernah keluar, namun alasannya belum jelas. Tapi ada yang mengatakan kalau itu bagian dari mantra, dan inilah makhluk penjaga The Silent Brother. Setelah masuk, selain makam para pemburu bayangan yang telah gugur, disinilah si Clary akan mengungkap masa lalunya. Yang perlu dilakukan si Clary adalah mendengarkan pikirannya. Wah, The Silent Brother aja tidak mampu cena gengs membuka blokiran ingatan si Clary. Tapi si Clary menulis sesuatu di sana yang setelah diterjemahkan itu adalah kata Bane. Di mana si Jess tahu apa maksudnya kalau Magnus Ben adalah seorang penyihir kuat. Tapi kita tidak bisa sembarangan menemuinya. Hanya ada satu yang bisa membantu kita, dan itu adalah si Isabel. Nah, stop complaining. Come over here. Rupanya syarat lain untuk bisa menemukan Magnus Ben, si Clary harus berdandan ala-ala Jablay GTA. Dan singkat waktu, setelah berada di bar sontak, si Clary benar-benar menyedot perhatian si Magnus Ben. Dan memang benarlah si Mamah yang membawa si Clary kepadanya supaya si Ben memblokir ingatannya. Dimana setiap kali si Clary menggambar rune Angelic, itu tandanya ingatan mulai pulih. Maka dia harus secepatnya kontrol untuk mereset kembali ingatannya. Blokiran itu tidak bisa dibuka sekalipun si Ben yang memblokirnya, tapi semua itu akan terbuka dengan sendirinya seiringnya berjalannya waktu. Si Ben sangat yakin kalau yang dilakukan si Mamah adalah demi keamanan si Clary, dan memberitahu si Clary kalau si Mamah seperti menyimpan sebuah peta harta karun di dalam ingatanmu. Namun si Clary melihat ada banyak lukisan si Mamah, dan ternyata selama ini yang selalu membeli lukisan si Mamah adalah si Bane. Di situ juga ada lukisan mendiang ayahnya dibantah si Bane kalau itu bukan ayahmu, hanya lukisan seorang prajurit yang tewas di Irak. Dalam kata lain, si Mamah juga menyembunyikan identitas ayahnya ke si Clary. Sementara di luar, si Simon tiba-tiba ada yang nyekok lalu membawanya pergi dari sana. They've taken Simon. Si Simon ternyata diculik oleh vampire, yang padahal pemburu bayangan dengan Don Walder yang terdiri atas vampir, manusia serigala dan penyihir, mereka sudah sepakat untuk gencatan senjata. Seharusnya mereka tahu kalau si Simon ada di kubunya pemburu bayangan. Dan faktanya, satu perkumpulan vampir ini ternyata juga mengincar cangkir.
Dan ketika mereka terdesak karena jumlah vampir yang semakin banyak, lalu tiba-tiba keberuntungan terus memihak mereka tatkala matahari sudah mulai terbit. Alhasil, vampir jelas tidak bisa mengejar mereka di bawah teriknya sinar matahari. Singkat waktu, mereka pun sudah kembali ke institut, di mana si Simon yang terluka langsung mendapatkan perawatan. Lantas si Clary pun menyambangi si Jess yang sedang berlatih memainkan musik yang mampu mengungkap jati diri iblis pada suatu makhluk. Setelah itu, si Jess memberitahu sejarah dan seluk-beluk institut, yang ternyata institut adalah bangunan pertama di New York, di mana bangunannya mengelilingi sebuah portal. Explain that. Folds and nooks. Dimensions aren't all. So it's... Jadi portal ini bisa mengantarkan siapapun sesuai yang dipikirkan, cenah gengs. Tapi ketika si Clary hendak menuju ke tempat si Mama, dilarang si Jess karena untuk memvisualisasikan pikiran dibutuhkan latihan, karena jika tidak sinkron, tidak menutup kemungkinan bisa berakhir di dunia limbo, tempat orang terlupakan dan menghilang dalam pikiranmu sendiri selamanya. You and I up here anymore. We have the place to ourselves. Singkat cerita, saat malam tiba ketika si Clary sedang mempelajari jenis-jenis rune, sedikit demi sedikit ingatannya mulai pulih. Hal itu ditandai dengan bukan sulap atau sihir, melainkan segelintir dari kekuatan spesial yang mulai diingat si Clary. Dan itu disaksikan oleh si Hodge, di mana setahu dia orang lain yang bisa melakukan itu adalah mamahmu. Lantas dia pun teringat dengan kartu si Madam yang bergambarkan cangkir, lalu memberitahu si Jess kalau dia kini sudah tahu di mana cangkirnya. Keesokannya, saat si Clary akan menemui si Madam, tidak sengaja berpapasan dengan temannya yang ember dan langsung memberitahu si Simon. Namun saat akan masuk, tiba-tiba si Madam menyuruh si Jess untuk menyimpan senjatanya karena ini adalah tempat damai. Si Jess yang sedikit menemukan kejanggalan pun tetap menuruti aturan si Madam. Setelah masuk, si Madam pun langsung memberikan kartu cangkirnya, di mana si Jess yang sedari awal sudah curiga, dia pun sedikit memainkan musik pendeteksi iblis. Hal itu berbarengan dengan kebenaran teori si Clary kalau cangkirnya si Mama simpan di dalam kartu. Tapi apa yang terjadi? Wah, rupanya si Madam telah dirasuki iblis. Dua penggawa pemburu bayangan pun harus terluka, dan itu membuat sedikit celah bagi si Clary untuk bersembunyi. Saat si Madam mengurung si Clary di dalam, si Simon datang dan menanyakan apakah si Madam melihat si Clary. Si Clary-nya sendiri, dia gudar-gedor dari dalam berusaha memberitahu si Simon kalau dia bukanlah Madam Dorothy lagi. I'll take care of it. Perkara cangkir nih, gua kasih Mook Legend lebih sakti ieu mah. Singkat waktu, mereka pun sudah kembali ke institut. Namun ada masalah di mana luka si Alex yang disebabkan iblis si Madam tadi tidak bisa diobati oleh rune mantri. Si Clary pun disuruh segera memanggil si Hodge. Hodge! Tapi si Hodge di sini sudah tahu, cenah gengs, dan sudah mengirim orang untuk menanganinya. Dia pun bertanya apakah kau berhasil mendapatkan cangkirnya. Lantas saat itu pula si Clary langsung mengambilkannya dari dalam kartu. Tapi namun secara mengejutkan si Hodge ternyata punya rencana lain. Alih-alih mengembalikannya pada The Clave, dia malah menggunakan portal untuk memanggil si Valentine ke sana. The Clave's curse.
Dan inilah berwesnya si Valentin. Si Hodge selama ini ternyata cuma berdalih kalau pemburu bayangan tanpa cangkir bagaikan orang sekarat. Hal itu dia dalilkan supaya para pemburu bayangan yang tersisa bersedia mencarinya. Yang padahal untuk kepentingannya semata jadi alasan sebenarnya kenapa si Hodge tidak pernah keluar. Bahkan membuka jendela saja dia takut. Itu karena dia dikutuk oleh The Clap dan meyakini satu-satunya cara terlepas dari kutukan itu adalah kong kali kong dengan si Valentin. Jadi kesepakatan mereka, si Valentin mendapatkan cangkirnya, sedangkan bayaran untuk si Hodge si Valentin akan mematahkan kutukan The Clap. Dan faktanya yang lebih mengejutkan lagi, ternyata si Clary adalah anaknya si Valentin. Untuk membuktikan keaslian cangkirnya, si Valentin menuangkan darahnya pada cangkir dan nyuruh si Clary supaya meminumnya. Reaksinya lah yang akan membuktikan itu. Namun apa yang dilakukan si Clary, dia kembali menyimpan cangkirnya dan pergi dari sana melalui portal. Hal itu dapat dirasakan mereka karena terjadi getaran pasca si Clary memasuki portal, dan si Clary yang berada di suatu tempat langsung disuguhin satu iblis bocil. Wah, jadi si Luke ini werewolf cenah gengs. Lantas dia pun membawa si Clary ke tempat aman, dan si Clary saat masuk portal dia memang masih kepikiran si Luke yang sudah tidak peduli lagi dengannya, dan si Luke pun meluruskan kesalahpahaman itu. Semata-mata ia berkata begitu hanya untuk melindungi si Clary. Waktu si Clary dikerumunin vampir juga, itu si Luke yang reng-rengannya yang telah menyelamatkannya kembali ke si Hodge yang gagal mendapatkan buruh karena cangkirnya juga memang gagal didapatkan si Valentin, dan kini si Valentin akan melakukan ritual pemanggilan iblis. Jadi si Valentin yang sudah terlanjur jadi buronan, tidak tanggung-tanggung yang memburunya adalah seluruh Downwalder dan The Clap, bahkan pemburu bayangan juga. Kekuatan cangkirnya lah yang bisa menyelamatkan hidupnya untuk sementara. Dia hanya bisa memanggil iblis, untuk mengendalikannya dijadikan bala tentara. Ratusan iblis sudah tiba, namun saat si Jess yang mau ngecek tadi sampai, semua tidak terlihat membagongkan. Karena yang membagongkannya, si Jess kaget mendengar si Valentin memanggil nama aslinya yaitu Jonathan Morgenstern. Usut punya usut, ternyata si Valentin juga ayah dari si Jess. Kala itu si mamah yang berhasil mencuri cangkir dari si Valentin, seketika dia pun panik dan takut dihukum The Clap karena tanpa cangkir si Valentin bagaikan emang-emang cincau tanpa keleneng-kelenengannya, membakar rumahnya hingga rata, seolah-olah si Valentin dan si Jess mati hangus terbakar tanpa ada satupun yang tahu kalau sebenarnya si Valentin sudah memalsukan kematian dirinya dan si Jess. Cerita si Valentin ini berbarengan dengan kekepoannya si Clary yang bertanya apakah benar ayahku adalah si Valentin, dan itu dibenarkan si Luke. Tapi mereka belum tahu kalau si Jess adalah abangnya si Clary. Kembali ke si Valentin, sejak kecil si Jess diasuh oleh si Valentin itu sendiri. Dia dididik dengan keras supaya menjadi pemburu bayangan yang tangguh. Namun kala itu si Valentin memalsukan dirinya menggunakan rune manifestasi untuk merubah wajahnya dan mengganti namanya menjadi Michael Wayland, membuat si Jess percaya kalau dia adalah Jess Wayland, putranya Michael Wayland. Right to you? Yang diutus si Hodge untuk menyembuhkan si Alex, ternyata itu si Magnus Ben. Dia pun memberikan resep ramuan yang harus dikumpulkan si Isabel, dan ketika berada di ruangan farmasi, tidak sengaja si Simon melihat ibunya si Clary sedang ngapung alias terbang di sana. Si Simon pun langsung menghubungi si Clary kalau dia telah menemukan ibunya. Sontak si Luke pun langsung meminta bala bantuan pada rekannya sesama werewolf dan janjian ketemuan di institut. Ya, namun si Pangbor datang dan memindahkan si mamah ke ruangan lain. Untungnya hal itu terlihat oleh si Isabel. Namun masalahnya, iblis masih terus berdatangan ke institut.
Alhasil, beberapa werewolf dapat ditumbangkan dengan mudah karena sejatinya iblis lebih kuat dari mereka, ditambah jumlah yang banyak membuat mereka hanya bisa membarikadenya saja. Itu pun tidak akan bertahan lama, tapi si Clary yang ingatannya kini hampir mendekati sempurna, dia kembali mengingat kekuatan lain yang tersimpan dalam dirinya. Jadi ini tuh rune 12, gengs, namanya. Rune 12 menjadi patung. Rune 12 ini udah paling OP lah. Tidak ada satupun pemburu bayangan yang pernah melihat rune samodel gitu. Kecuali saat ini rune 12 ini juga tidak terdaftar dalam kitab rune. Tapi bukan berarti ilegal. Hanya rune spesial saja dan hanya bisa dilakukan oleh pemeran utama. Tapi sayangnya tidak unlimited. Seharusnya mereka bisa menghancurkan iblis ketika sedang tidak bergerak. Bukan malah menunggu efek rune hilang. Lololololo. Kembali ke si Valentine, si Mama rupanya dibawa ke sana dan secara mengejutkan si Clary datang. Tapi si Jess menghentikan si Clary karena si Clary perlu tahu sebujrat-bujratnya si Valentine, dia tetap ayah kita. Dan yang terjadi, bukannya sadar karena anak-anaknya masih berbesar hati, si Valentine benar-benar sudah digelapkan matanya oleh si cangkir, maksa si Clary supaya mengambil cangkirnya. Alhasil si Valentine yang sudah kasar pun tidak dapat diterima si Jess. Dead! You wouldn't hurt her. Jadi semua pemburu bayangan ini sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing. Begitu juga dengan si Hotge yang memutuskan untuk membantu menghentikan ritual pemanggilan iblis, dan si Luke berhasil membunuh si Pangbor. Kembali ke si Jess, dia yang terpojok dan hampir saja dibunuh oleh si ayah. Si Clary ngancam si Valentine akan mengirim cangkirnya secara random dan mereka pun sepakat akan barter si Jess dengan cangkirnya. Secara mengejutkan, si Valentine mampu kembali ke sana. Si Clary pun menggunakan rune-nya untuk meledakkan portal. Apakah si Valentine juga ikut meledak? Tapi sebenarnya benih-benih cinta di antara mereka berdua ini sudah tumbuh, cenah gengs. Namun mereka harus rela dan menerima kenyataan bahwa cinta mereka berdua tidak bisa lebih dari seorang adik abang. Dan itu membuka jalan bagi si Simon untuk kembali mendekati si Clary. Sampai film berakhir belum ada yang bisa menyadarkan si Mama karena tidak ada yang mengetahui ramuan apa yang telah diminumnya. Tamat. Tambahan ini mah rune baru lagi, rune beberes.